Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus santri Ma'had Anfara dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian Ulumul Quran. Pada kali ini kita akan membahas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa tafsirul Quran. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi Nabi terhadap Al-Quran. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul penyampai risalah. Beliau, Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Mufasir Al-Awwal. Orang yang menafsirkan Al-Quran yang pertama kali. Meski beliau bukan mujtahid ya. Beliau menafsirkan Al-Quran pertama kali. Karena beliau memiliki kepentingan untuk menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat, kepada umat. Penafsiran Al-Quran oleh Nabi SAW ini masih wahyu. Karena ini berupa hadis. Ya, meski kemudian ditangkap oleh para sahabat, masuk ke dalam benak para sahabat, kemudian dibacakan dengan apresiasi qiraat yang bermacam-macam. Semua masih mutawatir, masih diakui keabsahannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi menafsirkan semua ayat Al-Quran? Menurut Ibnu Taimiyah, Nabi menjelaskan semua ayat Al-Quran. Tapi menurut Imam As-Suyuti, Nabi hanya menjelaskan sebagian ayat Al-Quran saja. Terutama ayat-ayat yang tidak jelas dan membutuhkan penjelasan Nabi. Kalau ayat Al-Quran sudah jelas, tidak perlu penjelasan dari Nabi, dan sahabat sudah memahami secara langsung, maka di situ berarti tidak ada penafsiran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah maklumun minatin bidoruri. Mengapa Nabi menafsirkan Al-Quran? Karena ada pertanyaan dari sahabat terkait beberapa ayat yang Al-Quran belum jelas, sehingga perlu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi menafsirkan Al-Quran? Karena makna Al-Quran harus disampaikan kepada umat apa adanya. Makna Al-Quran yang terkandung dalam lafaz-lafaz itu harus disampaikan juga kepada umatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain juga Al-Quran, beberapa di antaranya lafaznya tidak bisa dipahami secara harfiah, sehingga butuh dijelaskan. Al-Quran memang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai petunjuk dalam kehidupan, Al-Quran kalau lafaz-lafaz saja tanpa ada makna, maka itu tidak mungkin. Makanya kemudian dalam menjelaskan makna-makna yang itu untuk diaplikasikan ke tengah-tengah masyarakat, perlu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan tafsir Rasulullah SAW alias menjadi hadis. Bagaimana cara Nabi menafsirkannya? Rasulullah SAW menjelaskan kandungan Al-Quran dengan mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian Rasulullah menjelaskan Al-Quran melalui tindakannya secara aplikatif, melalui amalnya langsung. Bahkan Rasulullah menjelaskan Al-Quran melalui hadis. Contoh ketika Rasulullah menafsirkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka kekuatan yang semampu kalian. Rasulullah menafsirkannya dengan mengucapkan ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu, tombak, ya, kekuatan senjata untuk jihad. Beberapa persoalan yang terjadi, apakah penafsiran Nabi harus diterima? Ya otomatis bagi kita orang beriman harus menerimanya. Karena ini merupakan konsekuensi hadis, apalagi hadis itu hadis sahih. Dan hadis itu merupakan wahyu, periwayatannya ya sekalipun maknanya wahyu, lafadznya dari Rasulullah SAW. Sekalipun lafadznya dari Rasulullah, tapi maknanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana penafsiran atau hadis Nabi harus ditempatkan sebagai sumber ajaran Islam?
sebagai penjelas ya, sebagai penjelas Al-Quran. Al-Quran sumber ajaran Islam yang pertama, kemudian Al-Hadis, dan seterusnya. Jika penafsiran Nabi diterima, haruskah penafsiran tersebut dipahami secara harfiah tekstual? Ya, tentunya harfiah tekstual dan kontekstual juga ya. Mengingat memang Rasulullah SAW hidup 1400 tahun yang lalu. Ya. Hidupnya berbeda, masanya berbeda, zamannya berbeda dengan kita. Jika dilakukan konseptualisasi, bagaimana penafsiran Nabi harus dikontekstualisasikan? Ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Itu. Maka kita harus bijak dalam hal menyikapi persoalan-persoalan ini. Tetap sikap bijak itu harus mengedepankan ajaran Islam, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Level ontologi Al-Qur'an. Al-Quran dalam tataran ide atau pesan sebagai pesan Allah Subhanahu wa taala tanpa suara, tanpa huruf, qadim dan uncodable, tidak tersentuh. Ya karena ini Al-Quran ini kalamullah, kitabullah, wahyu. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab. Diwahyukan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran yang didiktekan Nabi SAW kepada para sahabat, kemudian ditulis dalam dan terkodifikasi, ya, jam'ul Quran, terkumpulkan dalam mushaf, selanjutnya melalui proses penafsiran dalam kitab-kitab tafsir, maupun yang kemudian hidup bersama di tengah-tengah masyarakat, menjadi living Quran, di mana masyarakat itu adalah masyarakat Islam. Sehingga setiap penafsiran itu ada yang tidak boleh dan tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah, dan bahkan juga ada yang harus berubah. Imanifillah rahmatullahi alaikum. Kita harus tahu pengertian tafsir. Bahwa tafsir itu penjelasan terhadap kandungan Al-Quran. Kemudian prosesnya berupa langkah atau upaya interpretasi untuk memahami Al-Quran. Hasilnya berupa kitab, artikel, rekaman, pengajian, hukum, pendapat, ya, dan lain sebagainya. Mengapa kita perlu tafsir? Karena Al-Quran adalah pandangan hidup umat Islam di seluruh zaman. Bahkan tidak hanya umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Di seluruh zaman, di mana masyarakat mengalami perkembangan, zaman sekarang berkembang dan berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Sementara Al-Quran itu soleh likuli zaman wa makan. Artinya zaman dan makan, waktu dan tempat itu menyesuaikan pada Al-Quran. Bukan Al-Quran yang harus tunduk menyesuaikan pada realitas perubahan waktu dan tempat. Bukan. Al-Quran itu kompas. Tempat di mana kita ketika melihat kompas jadi tahu mana utara, mana selatan. Bukan termometer yang mengikuti suhu badan. Kalau suhu badan tinggi, termometer naik. Kalau suhu badan rendah, termometer turun. Tidak begitu. Tapi Al-Quran itu kompas. Sebab-sebab perbedaan penafsiran. Iman fillah rahmatullahi alaikum, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya al-awamil ad-dakhiliyah, karena secara objektif kondisi teks Al-Quran itu memang memiliki kemungkinan banyak penafsiran. Ya, teks Al-Quran memiliki varian bacaan yang banyak, qiraah sab'ah, ya. Ada perbedaan waqaf dalam membaca Al-Quran. Yang ini waqaf, yang ini wasol. Adanya kata atau kalimat majaz. Adanya lafaz-lafaz yang mustarok, bermakna ganda. Penulisan Al-Quran, dan lain sebagainya, yang semua itu merupakan faktor internal yang memunculkan perbedaan penafsiran. Sebab eksternal penafsiran Al-Quran itu atau al-awamil al-kharijiyah, karena perbedaan latar belakang sosiopolitik mufasirnya, perbedaan latar belakang keilmuan mufasirnya, perbedaan metodologi yang dipakai. Maka ketiga perbedaan ini yang melatar belakangi adalah faktor eksternal, sebab-sebab perbedaan penafsiran. Di Hambara kita akan menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ekonomi, latar belakang kita ekonomi, maka tafsir maudhu'i, tafsir ayat ekonomi nanti akan kita bahas.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi penyampaian tentang Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam wal Quran, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.